apa itu segitiga tidak sama sisi, kita harus paling tidak kita harus tahu apa yang disampaikan apa itu. Nah, ini membuat pohon seperti nambi. Nah, itulah harapan yang dengan berkarakter tua tadi. Itu pohon. Kemudian ini dari akar ya. Maaf, tadi dari akar ya. Kelihatan nambi itu dari akar. Kemudian dari pohon. Kenapa pohon itu kok bisa kelihatan indah seperti ini misalnya? Kalau ditekuk-tekuk dengan apa seperti programnya Pak Robin tadi kan ini dipotong tumbuh sekian, ini ada sedikit. Kenapa kok terjadi bengkok ke sini? Ini karena tertarik dengan ini. Berarti kalau bengkok ke sini, ini ada cabang sini. Pasti ini. Mungkin ini mati atau masih ada, itu pasti nekuknya ke sini, ini ada agak ke atas dikit. Begitu juga di sini. Kalau ada cabang di sini, pasti ada tekuan ke sini. Nah, kita membuat pohon senatural mungkin ya seperti ini. Ya, nanti harapannya seperti ini. Cabang pun juga begitu. Jadi kalau kita membuat cabang misalnya di ground, itu kan lebih cepat. Misalnya cabang. Kenapa cabang itu kok bisa semakin kalau digambarkan ditarik-tarik seperti ini ya? Nah, dari cabang ini dari pohon ke sini. Ini biasanya juga ada anak cabang ke arah sini. Terus ini juga ada anak cabang ke arah sini. Ini juga ada anak cabang. Ini sudah kelihatan indah. Kalau kita membuat seharusnya kalau di program bisa seperti ini. Ini kalau cabang ya. Ini sudah kelihatan indah. Kalau ini tumbuh di sini, yang pohon tadi, hilang. Nah, ini kalau tumbuh di pohon, bisa buatan lagi ada sini ya. Nah, ini pasti di sini agak bengkok ke sini. Nah, kalau ini seperti ini, kan tidak indah. Cara membuat seperti itu. Jadi tekuan kalau kita nekuk kawat seperti ini sih, kalau cabangnya di sini kan nggak enak. Kenapa biasanya orang-orang dikelek, katanya dikelek itu nggak bagus. Ya memang nggak ada ceritanya tumbuh di sini terus ini bisa nekuk. Ya ada banyak tumbuhan seperti itu ada. Tapi kebanyakan umumnya lebih enak itu lebih masuk akal kalau ini ketarik sini. Jadi akan ini ketarik sedikit, ini menyesuaikan. Biasanya seperti itu. Anatominya senatural mungkin seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita membuat pohon kita potong dengan harapan tumbuh sini, tapi yang tumbuh sini biasanya kan gitu. Ya kita memang nggak bisa membuat tumbuhan semau kita. Jadi ada yang lebih mengatur lebih dari kuasa lebih dari kita. Kemungkinan seperti itu. Jadi supaya kita mencari bahan sudah susah, memprogram membuat cabang aja nanti kemudian nggak indah dipandang, nanti akhirnya kan terjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan yang rumit sedikit ini bisa kita sudah bisa menerjemahkan sendiri apa bahan yang kita dapat, kemudian bentuk sudah kita dapatkan, mau dibawa kemana pohon ada.
nantinya seperti itu sudah jelas. Dan kemudian saya tambahkan sedikit sepengetahuan saya, selama ini saya juga belum bisa membuat bonsai sesempurna yang saya gambarkan seperti ini. Jadi pekerjaannya trainer biasanya seperti itu. Jadi saya pengetahuan ada, tapi untuk mengaplikasikan ke tanam sendiri sampai saat ini masih belum bisa. Bonsai saya di rumah juga apa adanya seperti itu. Masa mereka yang pernah datang ke rumah ya seperti itulah bonsai saya. Ya itulah. Dan kemudian kalau saya beri pengertian seperti tadi, bukan harus seperti saya, enggak. Jadi saya tidak ada batasan harus seperti ini, enggak. Jadi mungkin rekan-rekan bisa mengaplikasikan sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi seperti itu. Mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Solikin, sudah saya kira secara umum itu memang seperti itulah. Jadi kembali ke alam. Jadi kita bayangan kita jangan melihat pohon itu buatan manusia. Jadi seolah-olah buatan itu ada di alam yang yang bebas. Jadi kalau memang formal itu ya di padang rumput di tengah sawah yang nggak ada tatanan lain, tumbuhan lain, itu seperti itu. Nah, kalau membuat miring itu mungkin tanah kemiringannya mungkin tumbuh di itu. Kalau gasket itu mungkin ya tergampang atau di atas bukit itu ada menjual ya seperti itulah. Kita meniru yang ada di alamnya. Jadi secara inti memang seperti itu. Ya mungkin mohon maaf Pak Rokim ya, saya hanya menambahkan sedikit tadi pengetahuan tentang saya, mungkin hanya lebih paham, tapi hanya keberanian saya yang berani mengatakan seperti itu. Jadi mohon maaf bagi yang sudah paham, saya mohon maaf. Mungkin yang belum paham bisa dimengerti, memang anatomi bonsai seperti itu. Jadi mungkin dari saya karena nggak ada pertanyaan, jadi saya nggak terlalu banyak PR. Jadi mungkin di session berikutnya, di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau saya hadir, insya Allah saya sampaikan sedikit demi sedikit. Jadi bertahap. Mungkin begitu. Menjauh Pak Solikin, Pak Rokim. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah terlalu banyak dibahas, tak pikir ya sudah mencukupi menurut saya. Cuma saya mungkin tidak mengikuti dari awal, saya cuma menambah sedikit saja. Kalau bisa rekan-rekan membuat bonsai jati diri. Yang dimaksud bonsai jati diri itu bagaimana? Dari pembibitan, dari titik nol. Jadi itulah nanti yang sangat melekat di dalam diri. Ya bisa lah kan. Bonsai adalah seni karya kita sendiri. Ya memang tidak melarang untuk mendongkel untuk yang selektif, ya kan. Cari dulu bentuknya kayak apa. Dan penanaman juga kan yang dilihat dari arah bentuk dari pohonnya itu tadi, kan memahami dari bentuk tadi. Tapi kalau yang rekan-rekan punya lahan, karena juga bonsai dari dulu itu semakin lama itu nggak ada peminatnya, nggak semakin berkurang malah bertambah, ya itu kan bisa membuat investor. Pegang balik. Dan yang saya sampaikan itu nanti itu adalah program anatomi secara umum. Mungkin lain waktu, lain kesempatan. Kalau kita program setidaknya bahwa saya ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama kami menyampaikan teknik cangkok, yang keduanya langsung anatomi kan dulu. Mungkin kalau ada kesempatan kita bisa memilah anatomi secara khusus sebagai panduan. Kita anatomi mengikuti pakem kalau memang kita butuhkan. Ngapain Mas Man sejatuh sih jenengan kula ngertos apa yang jenengan karepake. Tapi bahwa kita itu harus memahami secara perlahan. Kalau memang kita butuh pemahaman anatomi secara perlahan,
nanti kita bisa memilah anatomi secara pakem itu sebetulnya itu adalah pengetahuan dasar. Saya berkata seperti itu karena saya yakin rekan-rekan semua sudah pegang bonsai secara umum. Tapi kalau memang yang kita butuhkan nanti mungkin kita belajar mulai dari akar, tanaman ini formal akarnya gimana, tanaman gasket atau semi gasket itu gimana. Itu kalau secara pakem memang ada perbedaan. Tetapi nanti secara praktek kita juga agak kesulitan kalau kita program, kita katakanlah kita tadi itu sebetulnya ada. Jadi dari 5 gerak dasar itu jelas kalau tanamannya itu formal, tegak atau tanamannya itu miring, lalu tegak berliku, semi gasket itu nanti dari itu akarnya terbelah menjadi 2. Miring, tegak berliku, tegak tidak disamakan dengan semi gasket dan gasket. Dari gasket dan semi gasket nanti faktor apa yang menyebabkan gasket itu juga akan ada perbedaan. Tadi yang saya sampaikan secara umum, mungkin lain kesempatan perlu kita ketahui itu. Tapi sejauh ini saya melihat bonsai itu yang gasket dan dedek umumnya belum menemui katakanlah sepakem itu. Tapi kalau memang kita butuhkan suatu saat yang kesempatan bisa saja. Termasuk nanti kalau kita butuhkan segitiga tidak sama sisi. Tadi ya saya bilang secara umum. Sebenarnya kalau paham, saya mengatakan sebetulnya yang saya minta itu ini. Iya, cuma segitiga. Kenapa tidak sama sisi? Karena di situ mengandung filosofi. Kalau kita pahami kok ngomong teori gak baca bonsai ini. Tapi tetap kita pelajari secara sedikit-sedikit perlahan. Apa itu segitiga tidak sama sisi, kita harus paling tidak kita harus tahu apa yang disampaikan apa itu. Nanti sambil berjalan kita nambahi sedikit-sedikit peran setiap ada pertemuan kita bisa sharing. Karena tambahan saya kedua mungkin Pak Solihin terima kasih kepada Pak Rosi untuk wawasan tentang anatomi. Jadi untuk mendetailnya nanti secara pakem. Jadi harapan saya tadi itu yang disampaikan yang pakemnya mungkin terlalu muluk-muluk kayaknya. Jadi kita mulai dari awal dulu. Stepnya itu nggak terlalu jauh. Jadi pemahaman kita biar bisa lebih merasuk. Terima kasih Pak Rosi. Udah pemanasan nih Mas. Langsung dipakem. Oh ini. Waduh, aku segitiga. Ini gambar nombong, lagi gambar lah. Ini gambar nombong yang patuh men ini gambar-gambar lihat. Jadi untuk mendetailnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya setelah kita benar-benar memahami suatu pohon. Bahkan saya sendiri untuk memahami suatu pohon itu karakternya juga masih belum bisa maksimal. Mungkin dari media, dari cara perawatan, ada yang nggak mau dengan air hujan itu ada, dan medianya juga harus poros itu ada. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara mendetail
tapi bertahap. Yang sudah kita lakukan itu sistem jangkor sudah, tadi pemrograman dalam Quran tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mukri. Untuk selanjutnya nanti mungkin dari kita cara membuat gerak dasar, memilih karakter gaya suatu pohon, mungkin nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan saling sharing bareng. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Solikin Jambong yang sudah jauh-jauh hadir berbagi ilmu, Bapak Rokim juga jauh-jauh dari selatan ke Lawang untuk berbagi. Saya terima kasih sekali Pak. Begitu juga Bapak Asmugri, fatwa-fatwanya yang kita tunggu. Terima kasih. Sekian acara selanjutnya kita ramah-tamah sambil santai-santai menghabiskan kopi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.